Kita bakal lihat juga ya dari beberapa tim dengan circle seperti ini, kita bakal melihat cukup banyak tim yang mungkin memperebutkan spot-spot ataupun space di dalam area farm. Dan mungkin ini BTR bakal menemukan beberapa lawan lah untuk fight di early game kali ini. Iya, tapi untuk fight-nya kayaknya bakal terjadinya di circle 5, circle 6 seperti yang gue bilang tadi. Karena circle seperti ini, kalau misalkan kita ngelihat ada yang fight mungkin hanya perebutan-perebutan kompon aja. Untuk kompon-kompon yang ada di bagian tengah circle yang ketiga. Nggak sampai fight gede banget ya. Dan kita bakal lihat dari beberapa tim yang bertanding, apakah sudah mulai rotasi lagi di sini dari tim DS juga bakal bertemu dengan tim Nasr yang kali ini harus kehilangan satu member mereka. Tampaknya dari tim Nasr masuk dalam perangkat atau sebaliknya dari tim DS langsung nubruk ke arah tim Nasr. Lemparan bom dilakukan juga oleh seorang missile, tapi Nasr juga punya satu member yang menjaga sisi jauhnya dan dapat langsung trading 1-for-1 situation kali ini untuk tim Nasr. Tapi lihat dari tim DS tanpa ragu, tanpa takut mereka langsung ngebales juga dan membuat kondisi kembali menuju ke arah mereka. Ya, dan mereka sudah mulai meretake tempat dari arah sniper towernya. Mereka bertahan dengan 4 pemain, sementara Nasr harus kehilangan 2 pemain mereka, bahkan satu sudah turn out. Berarti mereka hanya menyisakan last man standing mereka yang berada di balik sebuah bukit, dan ini akan ngebuat Nasr kerepotan pastinya untuk di last circle-nya nanti. Bahkan ketika sedang kabur pun akan bertemu dengan tim lain, malah di sisi yang lain akan terjadi pertempuran kembali di mana Yale sudah mulai melakukan push atau mereka yang terkena push. Satu pemain mereka sudah mulai turun dan mengontrol di bagian tangga, mendapatkan satu pemain yang sedang berusaha naik ke bagian atas. Korban berikutnya tapi tidak tumbang, trade knock pun terjadi antara Yale dan juga DRS. Ya, kita bakal juga dari tim DRS tampaknya harus bertahan di bagian atas rumahnya, tapi lemparan bom mulai dilakukan juga oleh seorang bandar. Akankah masuk ke dalam rumahnya? Kita bakal dari seorang bandar mendekat ke dalam rumah dan ternyata bomnya meledak tepat di luar area jendela. Sayang sekali tidak langsung masuk ke dalam rumah dan menumbangkan 2 lawannya. Betul, bahkan satu pemain dari DRS sudah mulai keluar bermain di arah broken wall, mencari kesempatan untuk menembak menuju ke arah pemain-pemain Yale yang sudah menuju ke arah kompon mereka. Close combat menuju di arah pintu kali ini, namun Bandar masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Satu pemain dari DRS berada di bagian luar, malah dia berhasil mendapatkan satu pemain. Bandar berhasil terknockout, last man standing, namun ada distraction shoot dari bukit belakang ditembakin. Dia nggak sadar ada tim lain yang join the fight dari arah bukit belakang mereka, dan kali ini Yala tidak ingin mengambil resiko. 07 langsung menuju ke bagian dalam, sementara DRS mendapatkan tempat untuk melakukan revive. Tapi sepertinya step sudah mulai terdengar, ada yang lompat dan berhasil diamankan. Namun Yala hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Tapi dari sumbang terlebih dahulu kita bakal lihat apakah Yala bakal dipush atau enggak. Dipush atau enggak. Tim DS tampaknya juga cukup jauh posisi dan tidak terlalu tergoda untuk mendekatkan diri ke arah ujung circle. Mereka bakal lebih fokus menjaga bukit mereka dengan split yang sudah mereka kuasai kali ini. Bahkan beberapa kendaraan sudah diparkir dengan cukup aman oleh tim DS Gaming. Berpindah sedikit ke arah tim Blacklist dan juga ke arah tim RC yang sekarang mengambil ujung-ujung tebing. Dekat dengan posisi tim Indopret kita, tim BTR yang kali ini ada 2 member masuk ke zona, 2 member masih harus masuk ke dalam zonanya. Betul, bahkan dari Blacklist kayaknya mereka sadar posisi mereka tidak terlalu enak, langsung naik lagi ke arah Teslanya, menggerakkan dan mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Mereka masih bertahan dengan 4 pemain mereka, 3 pemain sudah dikirimkan masuk, sedikit menusuk ke arah playzone-nya, sementara satu pemain mereka dari Black tadi langsung ada yang menuju ke arah sebelah kanan, tapi tapping fire yang begitu bagus, mendapatkan Sera. Ini ngebuat RC harus melakukan reset terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam zona yang keempat. Betul, ini mereka masuk dalam zona lumayan sulit karena dekat tengah area mereka cukup banyak tim yang sudah menghinggapi ujung-ujung dari kompon-kompon yang ada ataupun beberapa space-space high ground yang masih ada. Tapi kita bakal lihat dengan masuknya kita ke zona-zona mid game ya. Harusnya kita bakal melihat beberapa tim mulai kehilangan member-member mereka ataupun ada beberapa tim yang dipulangkan secara utuh. Tapi so far so good untuk tim dari BTR ya, di mana mereka belum kehilangan satupun member mereka, bahkan knockout pun gue belum lihat dari tadi. Iya, dari tadi gue perhatiin killfeed, kayaknya BTR belum melakukan fight. Mungkin ini adalah strategi baru mereka Flow untuk menahan tembakan di awal-awal. Mereka lebih bermain objektif, lebih memilih untuk mengamankan tempatnya dulu, baru mereka mengambil fight yang memang diperlukan. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa clean untuk mereka mendapatkan sebuah point kill, ya udah mereka hiraukan dulu, mereka bakal ambil fight yang sekiranya akan sangat menguntungkan buat mereka. Betul, hindarin fight early dan lebih fokus ke mid game, ke late game di mana placement point lebih gede. Nah, itu merupakan strategi yang pasti efektif banget, apalagi di game-game awal di mana BTR belum tahu nih pergerakan tim-tim lain bakal seperti apa. Ya, dan gue yakin itu adalah sebuah hal yang susah untuk BTR. Jujur aja menurut gue ya, itu susah karena gameplaynya BTR biasanya barbar. Dibilang pasif enggak, agak pasif
tapi dia lebih ke arah agresifnya dari BTR. Kalau yang kita tahu selama ini ya, dengan gameplay BTR yang menahan tembakan saat ini, menurut gua itu habit yang susah untuk mereka sesuaikan, menurut gua ya. Betul. Kita bakal gengsi dari permainan BTR. Apakah yang mereka sudah siapkan kali ini? Tapi kita bakal pindah ke tim i8 Esports, di mana mereka bakal fight dengan tim Geekfam juga. Cukup berdekatan dan kali ini punya angle yang cukup enak. Tapi lihat dari tim Geekfam sudah melakukan smoke setup juga untuk coba mendefend menghadapi tim i8 yang kali ini split 2-2 kiri dan kanan. Tapi kalau splitan mereka malah knock out sekarang dari tim Geekfam yang tadi tertekan bisa mempressure balik terhadap split dari tim i8. Ya, Smaller Reviews tadi yang berhasil diamankan oleh pemain dari mana tadi? Lupa kan gue, dari Geekfam. Dari Geekfam, dan sekarang dari seorang Sanas yang masih bersembunyi di balik sebuah smoke, ingin mencari informasi tambahan, tidak diberikan ruang gerak yang terlalu banyak untuk i8-nya, dipantau-pantau lagi, dan Blade sudah mulai memasak granat. Step terdengar dari arah high ground, lemparan granat yang masih ditahan, tapi sudah mulai dilancarkan. Step terdengar kanan dan kiri akan disandwich dari dua sisi. Blade akan menjadi mimpi buruk karena dua pemain Geekfam melakukan pick secara bersamaan dan akan ngebuat pemain-pemain i8 yang lain untuk reposisi dan mengamankan posisi mereka. Iya, kita bakal tanya juga dari pergerakan tim i8 tampaknya coba untuk pindah posisi kembali. Tapi kadang mereka juga ada Valdus, ada juga tim Zeus. Dan mereka bakal cukup tertekan. Tapi di lain sisi dari MRC bakal bertemu dengan Blacklist International yang kali ini punya advantage compound. Menjaga area mereka, tidak membiarkan tim RC bergerak dengan bebas. Bahkan Sarah akan sangat-sangat sulit untuk diselamatkan karena knockout position dia ada di balik asap dan juga berada di open field. Zeus Gaming kembali tabrak kali ini menuju ke arah lawannya. Mereka mengambil bagian atas dari rumah jamurnya. Dari tim i8 akan tertekan di bagian bawah, dan sini dari seorang IC. Coba untuk mendapatkan seorang Crypto tapi belum berhasil menemukan targetnya secara utuh. M2 di tangan juga, kita bakal tabrak Crypto bakal nge-push atau akan ke IC, melempar bom ke bagian lantai 1 kali ini. Lemparan bom ke dalam area rumah jamur langsung menumbangkan dua pemain IC. Langsung menumbangkan keseluruhan tim i8 Esports. Wow, itu berarti yang keluar masuk lagi ya. Karena tadi gue ngeliat granatnya itu dilemparnya ke dalam lantai satunya. Terus tiba-tiba dua pemain langsung terpulangkan ke arah lobby. Timing yang begitu bagus pastinya dari seorang IC dan ngebuat tim mereka bertahan dengan jumlah poin kill yang sangat menggelegar. Kita bakal berpindah kali ini menuju ke arah tim DS yang sudah mengamati daerah perbukitan. Udah mulai melakukan setup juga, tapi mereka butuh masuk untuk menuju ke bagian zona berikutnya. Gue masih menunggu BTR perang dari tadi loh. Betul, ini BTR bermain lebih santai, tapi baik lagi, BTR itu kalau nyampe late game berempat, itu sering banget mereka chicken ataupun mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan kali ini mereka masih cukup oke, posisi mereka juga enak. Cuma PR-nya kalau sampai zona pental ke bagian-bagian high ground, itu baru agak PR untuk tim BTR. Ya, dan kalau kita perhatikan dari Valdus, mereka sudah mulai mengamati pergerakan dari tim DS yang terjebak di bagian satu shake. Sementara Valdus sudah mulai berkumpul, malah fight terjadi di arah yang lain di mana Black berhasil mendapatkan satu pemain dan A1 pun masih berada di bagian luar. Low toss tipis saja dengan menggunakan molotov, dua pemain terbakar. Satu pemain saja ternyata yang terbakar dan kali ini bakal langsung dipus menuju ke bagian dalam. Mencari korban berikutnya, spray through the smoke menuju ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Masih ada pemain dari Black Infinity yang berada di bagian luar. Blacklist International yang berada di bagian luar. Kali ini satu pemain terakhir, dua pemain terakhir ternyata yang masih bertahan dan sudah mulai berdansa di balik smoke yang cukup tebal. Dante masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari Black yang tersisa. Ada spray through the smoke mendapatkan satu dan bahkan Blacklist berhasil meratakan A1 secara utuh ke arah lobby. Betul, dari Blacklist langsung meratakan lawannya, 5 kill dikantongi dan hanya kehilangan satu member mereka. Tapi tampaknya lihat dari seorang IC, tadi bertemu dengan tim I8, sekarang bertemu dengan Geekfam. Kali ini dari Geekfam pengen mengambil rumah jamurnya. Sementara kita bakal dari Nasar dipulangkan ke arah lobby 11 tim tersisa dan sekarang tinggal 30 player yang bertahan. Tapi IC tidak menjadi salah satu dari mereka karena sudah ditumbangkan juga oleh tim Geekfam dan tidak ada member-member lain yang dekat dengan area dia untuk menyelamatkan seorang IC. Ya, dan Zeus masih mengirimkan pemain mereka di arah yang lain. Sekalipun mereka kena push, harusnya mereka masih bisa mengamankan placement point mereka karena mereka melakukan setup secara split. Tidak semuanya berkumpul dalam sebuah compound. Dan bahkan di daerah sini nggak hanya dua tim ini yang melakukan perang. Ada tim lain juga, tapping kali ini datang dari arah Godless. Zeus masih memberikan tekanan menuju ke arah Geekfam. Tapping fire ke arah lantai 2-nya namun masih tercover dengan sangat baik. Dan di arah yang lain, apa yang terjadi dengan Geek? Granat yang membuat knockout temannya sendiri. Iya, mungkin karena ramenya area mereka, banyak asap juga membuat dari tim Geekfam kehilangan fokus juga. Karena emang rame banget sih posisi mereka. Tapi lain sih kita lihat dari tim Geekfam, mereka punya high ground. Memang nggak masuk ke zona, tapi mereka bisa menggunakan advantage high ground mereka untuk bermain lambat. Masuk ke zonanya lambat-lambatin, supaya mereka bisa memaksimalkan advantage mereka terlebih dahulu.
Ya, tapi tanpa lo sadarin, tanpa kita sadarin, tiba-tiba BTR sudah mendapatkan 6 poin kill. Tadi gua ngelihat juga Yes. mereka berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. Tadi kalau nggak salah mid ya. MYTH tadi Mid. ya, MYTH. Iya, Iya. MYTH, tapi bukan yang dari Thailand ya. Itu mid yang dari ini Might dari Algeria. Berhasil diratakan bukan- oleh Red Alien. Iya, bukan Bukan apa? evolusinya Mega ya pas ya. Bukan Mega. Bukan. Itu tim yang berbeda ya. Kita masih melihat ternyata dari Blacklist memberikan beberapa tekanan ke arah tim The Xavier yang berada di arah open field. Mereka masih berjuang untuk masuk ke dalam zona dan obstacle yang dipunya oleh The Xavier juga tidak terlalu banyak. Oh, ini rivalitas lain antara Bigetron dan juga Valdus. Jarak mereka tidak terlalu jauh dan kedua tim ini bermain di pinggir circle. Plus Bigetron belum masuk dalam zona tapi spray down dari seorang Ryzen masuk menuju ke seorang Six, malah ternyata Ryzen berhasil diamankan. Respon shoot yang begitu cepat dari seorang Six membuat Ryzen terknockout. Kali ini akan membuat setup dari Valdus akan lebih percaya diri lagi. Betul, jadi BTR dalam posisi cukup berbahaya menghadapi tim Valdus, tapi Ryzen sudah sentuh juga 6 tim tersisa, 16 yang masih alive, dan dengan zona yang kayak menuju ke arah open field, kita mungkin bakal melihat banyak banget tim terkikis, mungkin menyisakan 4 tim di circle selanjutnya, tapi BTR dan juga Valdus posisi mereka 11-12, sama-sama di ujung zona, sama-sama kurang enak juga dibanding tim-tim lain, dan mereka sekarang mau nggak mau harus saling nge-clear. Siapa yang nge-clear akan mendapatkan bagian kanan circle, dengan bebas. Betul, bahkan Liquid pun berusaha untuk mendapatkan beberapa pick tipis menuju ke arah konsep, tapi konsep gila setupnya tebal banget bos, ada 4 smoke yang di pop up di sekitarnya konsep membuat dia benar-benar menjadi ninja dan gak bisa dilihat oleh Red Aliens. Dan kabar sedikit buruk datang dari BTR karena Zuxi sedang terknockout, meledak bahkan kali ini harusnya Bigetron bertahan dengan 3 pemain mereka kalau tadi nggak bisa di revive, sementara kali ini ya nggak bisa. Ternyata Zuxi juga sudah dipulangkan, Tachibana kita sudah mulai menghilang dan kali ini menyisakan Ryzen dan juga Liquid. Wah, tapi dari Valdus langsung motong juga lagi. tim BTR. Nggak dikasih gerak dengan bebas, tapi Martin ditekan juga. Kali ini oleh seorang Liquid yang tidak terlihat di bagian bebatuan. Granat. Martin harus bertahan juga 2 lawan 2. Lemparan granat, red zone buatan A dari BTR langsung mengenai ke arah tim Valdus. Martin pun dibelakang ke arah lobby, misalkan Gewi dan juga Konsep. Konsep pun lumayan low. Red zone buatan terus berjatuhan terhadap tim Valdus kali ini. Wow, gila men. Granat yang begitu bagus tadi dilemparkan oleh 2 pemain Bigetron yang tersisa dan berhasil memulangkan 2 pemain dari tim Valdus. Gila, ini rivalitas terus-terus terjadi ya di setiap turnamen loh, nggak di SEA, nggak di PMGC, nggak di PMWI, PMWL, Valdus versus Bigetron. Selalu terjadi. Betul. Ini hal yang Ini membuat rivalitas gua kangen. abadi. Ini benar-benar dari zaman dulu BTR selalu fight dengan tim Valdus, dan bahkan sampai sekarang kita lihat dari tim BTR juga Valdus sama-sama masuk ke dalam top 5. Saya pride lagi-lagi ya masuk ke dalam top 5 kita. Kita bakal ke ini, kill yang diperoleh juga kayaknya 8 untuk BTR dan juga 10 untuk Valdus, dan Zeus juga 8. Ini tinggal 11 player dari 5 tim yang berbeda. Cukup lama bertahannya. Betul, ini tinggal 5 tim yang tersisa, 2 tim berhasil masuk, 3 tim bahkan Blacklist dari Filipina kan, berarti ada 3 tim dari SEA ya yang bertahan sejauh ini. Dan kalau kita perhatikan juga ternyata pergerakan dari Bigetron masih dengan tempo yang cukup aman. Ada spray down juga dari seorang Liquid, bahkan berhasil mendapatkan 1 pemain. Gewi terknockout, headshot tadi kena ke arah kepalanya, dan Blacklist juga sedang perang dengan tim Zeus, di mana kali ini Ziol berhasil diamankan, namun Liquid berhasil dikembangkan begitu saja. Masih menyisakan 1 pemain terakhir dan Ryzen berhasil memulangkan Valdus menuju ke arah lobby. Tembakan yang begitu bagus ternyata masuk begitu saja dan ternyata belum dipulangkan ke arah lobby. Valdus masih bisa bertahan dengan last man standing mereka. Oh enggak, Valdus pulang. BTR masih bertahan dengan 1 pemain itu lagi. udah abu-abu di mana ya? Liquid posisi dok. Udah abu-abu. Ada hashtag 5 Oh, itu udah kan abu-abu. sebelahnya. Iya, Kita iya, lihat sekarang dari seorang Godless maju ke depan, nembak ke arah lapisan RC dalam bahaya, tapi lihat covering fire dari tim Blacklist. Pengen mendapatkan kill-kill tambahan. Top 2 untuk tim BTR masuk lagi ke late game. Indonesia, gokil bro. Masih menyisakan 2 pemain dari Red Aliens dan akan menghadapi Blacklist yang menyisakan 3 pemain. 3 lawan 2, bukan jumlah yang berimbang, tapi bukan hal yang mustahil. Oh, ini 3 lawan 2 kah? Atau 3 lawan 1 karena hanya menyisakan Ryzen, last man standing untuk Red Aliens. Sementara kalau kita lihat-lihat dari Blacklist, mereka sudah mulai memasak granat, lempar ke arah high ground-nya. Liquid berhasil diamankan dan winner chicken dinner untuk Blacklist di match yang pertama. Nice try untuk Red Aliens. Yes, hashtag yang serai banget untuk tim BTR dengan permainan yang luar biasa. Mereka berhasil clear lawan-lawan mereka juga.